Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ada satu peraturan baru yang penting banget kita bahas, namanya Kepmen 222. Kenapa penting? Karena ini bisa jadi membuka jalan baru buat karir Anda loh, apalagi dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini ya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dengan pertanyaan ini deh. Kebayang nggak kalau guru IPA ngajar coding atau pemrograman? Kedengarannya aneh ya? Tapi percaya deh, pertanyaan ini tuh intinya dari semua kegelisahan sekaligus peluang besar buat banyak guru di era kurikulum merdeka. Nah, dengan adanya kurikulum baru, pasti banyak yang jadi bingung soal linearitas. Maksudnya apa sih? Gampangnya, apakah ijazah atau sertifikasi kita itu masih nyambung sama mata pelajaran yang sekarang ada? Ini kayak teka-teki yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Nah, ini dia nih, akar masalahnya. Kalau kita lihat, kurikulum 2013 itu kan strukturnya kaku, ya mapelnya itu-itu aja. Sementara kurikulum merdeka jauh lebih fleksibel, lebih cair, mendorong adanya proyek, mata pelajaran pilihan. Ini bagus banget, tapi ya itu, bikin muncul pertanyaan, sertifikasi saya masih berlaku nggak ya buat ngajar yang model begini? Nah, karena itulah panduan baru ini jadi penting banget. Dan inilah jawabannya, Kepmen 222. Jangan anggap ini dokumen birokrasi yang bikin pusing ya. Anggap aja ini peta. Peta yang jelas banget buat nunjukin semua jalur baru yang sekarang terbuka untuk karir mengajar Bapak dan Ibu sekalian. Oke, biar kita satu frekuensi dulu. Apa sih sebenarnya linearitas itu? Sederhana kok. Intinya, ini adalah jodoh atau kecocokan resmi antara sertifikat pendidik yang kita punya dengan mata pelajaran yang kita ajar di kelas. Nah, Kepmen 222 inilah yang jadi mak comblangnya, yang ngatur mana yang cocok dan mana yang enggak. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat langsung aja gimana peraturan ini bekerja di dunia nyata. Kita mulai dari studi kasus seorang guru IPA ya. Coba kita bayangkan ada Pak Budi. Beliau ini guru IPA. Profil yang sangat umum dan pasti banyak kita temui di sekolah-sekolah di Indonesia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Kepmen 222 ini bisa mengubah dunianya Pak Budi. Oke, coba perhatikan tabel ini baik-baik. Pak Budi ngajar IPA, ya jelas linear. Tapi, coba lihat dua baris paling bawah. Wow, ini luar biasa. Sertifikasi IPA sekarang bikin Pak Budi jadi linear buat ngajar informatika, bahkan coding dan kecerdasan artifisial. Ingat pertanyaan kita di awal tadi? Ya, inilah jawabannya. Guru IPA bisa ngajar coding. Ini adalah peluang karir yang benar-benar baru. Sekarang, biar adil, kita lihat contoh kedua. Ini untuk membuktikan kalau peraturan ini tuh luas dampaknya. Nggak cuma buat guru mata pelajaran akademik aja. Kita masuk ke dunianya guru kejuruan atau SMK. Nah, berikutnya kita kenalan sama Ibu Ani. Beliau ini mewakili rekan-rekan guru hebat di SMK dengan sertifikasi khusus di bidang usaha layanan pariwisata. Kira-kira peluang baru apa ya yang terbuka untuk beliau? Nah, ini juga nggak kalah menarik. Kita bisa lihat gimana sertifikasi pariwisatanya Ibu Ani sekarang bisa merambah ke bidang lain. Beliau nggak cuma bisa ngajar dasar-dasar pariwisata, tapi juga jadi linier buat ngajar dasar-dasar perhotelan. Bahkan, yang mengejutkan, dasar-dasar pekerjaan sosial. Ini nunjukin banget kalau pendekatan kurikulum merdeka itu lebih nyambung antar ilmu, nggak kaku di satu kotak aja. Dari dua contoh tadi, kita sebenarnya bisa lihat ada pola yang lebih besar loh. Ada sebuah tren menarik yang muncul kalau kita bedah lebih dalam lagi isi dari Kepmen 222 ini. Saya pribadi suka menyebut mata pelajaran ini mapel super. Kenapa super? Karena mapel-mapel ini tuh kayak kartu joker. Bisa diajarin oleh guru dari hampir semua latar belakang sertifikasi. Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah sinyal kuat dari pemerintah bahwa keterampilan kayak kewirausahaan, digital, dan kreativitas itu adalah fondasi baru yang wajib dimiliki semua siswa, apapun jurusannya nanti. Oke, setelah semua penjelasan tadi, pertanyaan terbesarnya adalah jadi apa artinya ini semua buat Anda secara pribadi? Nah, sekarang kita fokus ke langkah-langkah nyata yang bisa kita semua ambil. Oke, ini bagian yang paling penting, rencana aksi buat Anda. Pertama, verifikasi. Coba deh ambil sertifikat pendidik Anda, lihat kodenya. Terus cocokkan dengan lampiran di Kepmen 222. Kedua, temukan. Coba cari, ada nggak mata pelajaran baru yang sekarang ternyata Anda bisa ajar? Mungkin informatika, mungkin kewirausahaan. Dan ketiga, rencanakan. Ini khususnya untuk para kepala sekolah. Gunakan panduan ini untuk berinovasi dalam menyusun jadwal dan formasi guru. Ingat, ini bukan aturan yang membatasi, tapi alat untuk kita bertumbuh. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua untuk merenungkan pertanyaan ini. Kalau peran guru terus berkembang, nggak lagi kaku di satu bidang saja, kira-kira keterampilan apa ya yang paling penting untuk jadi pendidik di masa depan?
Ini jadi bahan pemikiran yang menarik untuk kita bawa dalam perjalanan profesional kita semua ke depannya.